Seorang anak perempuan misterius terlihat menatap kosong ke arah kobaran api. Entah apa yang sedang dilakukannya. Dan lalu setelah puas menatapnya, anak perempuan itu segera masuk ke arah hutan. Anak perempuan yang kita sebut saja sebagai Mawar tampak berlumuran darah. Mawar berlutut di dekat kuburan yang terlihat seperti tergencet oleh sebuah benda yang sangat berat. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Mawar? Kemudian kita diperlihatkan pada sebuah keluarga yang tinggal di tengah hutan. Tampak seorang anak lelaki yang bernama Angah baru saja pulang mencari kayu bakar. Kehidupan keluarga mereka semakin susah sejak sang ayah pergi entah kemana. Sebisa mungkin Angah membantu meringankan beban ibunya. Baru saja Angah tiba, si ibu langsung menyuruhnya menemani si kakak yang bernama Along untuk mengecek perangkap hewan yang telah dipasang sebelumnya. Sementara seorang pria aneh dengan membawa tombak dan kita sebut saja dengan nama Jabrut baru saja tiba di bekas kobaran api yang Mawar lihat di awal film tadi. Jabrut mengawasi sekitar, seakan mencari petunjuk keberadaan Mawar. Siapakah Jabrut ini sebenarnya? Apakah dia seorang mata elang yang sedang mencari motor yang nunggak angsuran? Kembali pada Along dan Angah yang telah tiba di tempat jebakan. Mereka heran saat melihat bangkai rusa yang tersangkut di atas pohon. Hal itu sangat tidak masuk akal karena jebakan yang mereka pasang malah tidak mengenainya. Angah menyarankan untuk membawa rusa itu pulang, tapi Along merasakan firasat buruk langsung memasang kembali jebakan dan segera mengajak adiknya untuk pulang. Di tengah perjalanan langkah Angah terhenti saat mendengar suara langkah seseorang yang mengikuti mereka. Melihat hal itu, Along memperingatkan adiknya agar tidak terlalu penasaran. Tanpa mereka sadari, ternyata Mawar sedang mengikuti mereka. Di sisi lain, pencarian Jabrut akhirnya menuntunnya ke gundukan tanah yang Mawar temukan. Jabrut lalu menusuk gundukan itu dan keluar lendir yang aneh. Apa sebenarnya yang ada di dalam gundukan itu? Di rumah, Ibu Angah heran melihat Mawar yang datang mengikuti dua anaknya. Dia pun lalu segera menolongnya dan mengajaknya ke rumah. Beberapa saat kemudian, Mawar yang kelaparan makan dengan sangat lahap. Sambil makan, tak ada satupun kata yang keluar dari mulut Mawar. Di sore hari setelah Mawar mandi, dia pun melihat celingukan sambil memegang belati, seakan memiliki niat jahat kepada keluarga itu. Malam harinya Angah mengungkapkan kekesalannya saat Along melarangnya mengambil rusa yang tergantung di pohon tadi. Tetapi si ibu membenarkan keputusan Along. Terlebih mereka tidak bisa seenaknya mengambil apapun di hutan tersebut, karena menurut mitos mereka harus waspada dan tidak mudah percaya dengan apa yang dilihat di dalam hutan. Apalagi hutan tersebut dihuni sosok roh jahat yang selalu mengincar, dan kedatangannya selalu ditandai dengan gongon anjing dan kicauan burung yang aneh. Hingga setiap orang yang melihat sosok tersebut akan mengalami sakit parah hingga kemudian mati. Si ibu memberikan panduan agar anak-anaknya bisa selamat. Mereka harus menundukkan kepala dan mengetukkan sepasang batu sambil mengucapkan sebuah mantra. Kemudian si ibu pun mulai menirukan dari suara burung aneh yang merupakan salah satu pertanda. Di saat itu pula Jabrut yang sedang berburu langsung merasakan firasat buruk setelah mendengar suara burung aneh tadi.
Hingga setelah si ibu selesai menirukan suara burung, keanehan pun mulai terjadi di gubuk. Mereka kaget saat melihat bongkahan batu dalam jumlah yang sangat banyak berserakan di sekitar gubuk. Keesokan harinya mereka pun semakin syok parah saat melihat Mawar memakan ayam mentah-mentah. Mawar lalu berucap jika si ibu dan yang lainnya akan segera mati saat bulan purnama tiba. Mereka semua kaget dan tak mengerti apa yang telah terjadi. Setelah membereskan kekacauan yang mereka buat, mereka pun segera membawa jasad Mawar pergi ke hutan. Namun anehnya, mereka pun langsung pergi tanpa menguburkan mayat Mawar. Sekembalinya ke gubuk, mereka pun heran saat melihat seorang nenek sedang memperhatikan batu-batu yang berserakan. Nenek ini bernama Tok. Dia merasa yakin jika keanehan tersebut merupakan pertanda buruk bagi si pemilik gubuk. Kemudian Tok meminta ibu dan dua anaknya untuk secepatnya pindah. Akan tetapi karena hidup sangat miskin, mereka tetap memaksakan diri untuk tetap tinggal di gubuk itu. Mendengar alasan itu, Tok meminta mereka untuk membuang semua batu itu agar setidaknya meringankan kesialan. Dan sebelum pergi, Tok pun berpesan, jika mereka mulai mengalami hal aneh, cari saja dia di bukit di sisi lain. Saat Angah dan Along mengumpulkan batu, Angah mulai khawatir dengan ramalan yang Mawar ucapkan, karena sebentar lagi bulan purnama akan segera tiba. Malam harinya saat sedang makan, si ibu yang masih trauma dengan insiden Mawar meminta kedua anaknya untuk merahasiakan kejadian tersebut. Lalu Along yang baru saja selesai menambal baju dikagetkan Angah yang sedang tertidur. Akhirnya jarum jahitnya terjatuh ke kolong gubuk. Betapa kagetnya Along saat tangan hitam misterius itu mengambil jarumnya. Di saat itu pula, Angah yang terbangun pun heran saat melihat kakaknya yang ketakutan. Keesokan harinya, Along yang tidak sengaja menyentuh sosok itu kini tiba-tiba jatuh sakit. Ibunya yang sangat khawatir terus merawat Along agar cepat siuman. Tapi kondisi Along tak kunjung membaik. Karena panik, maka si ibu berencana meminta bantuan kepada Tok. Si ibu lalu meminta Angah untuk menjaga kakaknya. Melihat pintu yang tiba-tiba menutup, Angah merasa ada sesuatu yang tak beres. Maka dia pun langsung mengeceknya. Ternyata belati milik Mawar masih tertinggal di kolong gubuk. Tok yang didatangkan lalu melakukan ritual untuk menyembuhkan Along. Karena diagnosa Tok, sakit yang Along alami berkaitan dengan gangguan makhluk gaib. Ritual yang Tok lakukan akhirnya mampu membuat Along tersadar. Saat si ibu mengecek keadaan Along, Tok pun meminta Angah membuang darah ayam ke sebuah rawa-rawa.
dan mengorbankan sepasang merpati untuk dijadikan tumbal. Sesampainya di rawa, Angah langsung membuang darah dan mengorbankan sepasang merpati. Tetapi Angah yang tidak tega malah melepaskan satu merpati tanpa mengorbankannya. Kira-kira apa yang akan terjadi kemudian? Malam harinya setelah keadaan Along membaik, Tok pun mulai mengemasi barang bawaannya dan berencana secepatnya pulang. Namun si ibu yang khawatir membujuk Tok untuk menginap saja. Akan tetapi Tok yang tiba-tiba panik segera bergegas pergi setelah mendengar suara aneh dari dalam hutan. Saat malam semakin larut, si ibu yang dibangunkan suara aneh tiba-tiba kaget saat melihat sosok yang sangat mirip dengan dirinya. Merasa apa yang dilihatnya hanya sebuah halusinasi, si ibu langsung menghampiri anaknya yang terlihat mengigau. Bawa hatinya, Tok, bawa hatinya. Keesokan harinya, Angah yang baru bangun heran saat melihat Jabrut di depan gubuk sambil tetap memegang tombaknya. Jabrut menanyakan keberadaan Mawar. Si ibu yang ketakutan berkata jika dia dan dua anaknya sama sekali tidak pernah melihat anak yang dimaksudnya. Meski sedikit curiga, Jabrut yang tidak ingin mencari masalah langsung pergi melanjutkan pencariannya. Ketika kembali ke gubuk, Angah pun merasa jika Jabrut merupakan seorang ayah yang sedang mencari anaknya. Meski ucapan Angah ada benarnya, namun si ibu heran karena keanehan yang terjadi, berawal dari kedatangan Mawar. Sementara Jabrut terus melakukan pencarian di sekitar hutan tersebut. Jabrut merasa sangat heran saat menemukan sangkar burung tergeletak di sekitar rawa-rawa. Malam pun kembali datang. Along yang terbangun terlihat bertingkah aneh dan seakan dirasuki oleh sesuatu. Tiba-tiba saja Along tersadar sudah jauh berada di dalam hutan tempat jasad Mawar diletakkan. Seolah Along dituntun ke tempat itu. Sambil menahan rasa takutnya, Along pun berusaha mengambil lentera yang tiba-tiba ada di dekat jasad Mawar. Tanpa Along sadari, Mawar tiba-tiba bangkit dan kembali mengikutinya. Di saat itu pula Angah pun terbangun saat mendengar teriakan kakaknya. Angah! Seakan berbeda penglihatan, Angah yang keluar dari gubuk malah melihat kobaran api. Ternyata apa yang dialaminya hanyalah mimpi. Namun si ibu panik saat menyadari Along menghilang dengan ceceran darah di sekitar pintu. Clark! Kenapa dengan Along? Along hilang. Aku dapat rasa. Di tengah pencarian, mereka lalu memberitahu Tok tentang hilangnya Along. Dari penerawangannya, Tok pun merasa jika hilangnya Along berkaitan dengan sosok pria asing bertombak yang mencari-cari seorang anak. Saat Tok membahas itu, si ibu langsung terdiam dan mengalihkan pembicaraan. Meski merasa ada yang si ibu rahasiakan, Tok akan berusaha membantu pencarian Along. Di sisi lain, dengan kondisi yang jauh lebih parah, Along pun terlihat menggigil ketakutan di tengah rumpunan bambu. Jabrut muncul dengan merayap dan mendekati Along yang ketakutan.
Tak lama ternyata Jabrut mengantarkan Along kembali ke gubuk. Namun si ibu yang panik langsung menodongkan golok kepada Jabrut. Jabrut yang melihat Angah memegang belati mawar langsung menanyakan keberadaan anak itu. Tapi meskipun bukti sudah jelas, si ibu terus menyangkalnya. Jangan tipu aku! Ditakutkan terjadi keributan, Along yang muak akhirnya mengaku jika mawar pernah singgah di gubuk mereka. Hingga Angah yang tidak ingin keadaan semakin memburuk langsung mengajak Jabrut pergi ke tempat mawar. Di tengah perjalanan, Angah pun mengungkapkan banyak hal aneh yang terjadi setelah mawar datang ke gubuknya. Sambil memberikan belatinya, Angah pun memberitahu lokasi mawar berada. Sementara dia ingin cepat-cepat pulang kembali ke gubuk. Setelahnya keanehan dan teror semakin menjadi-jadi. Along pun mengajak si ibu untuk pergi dari tempat itu. Namun seperti biasa kondisi ekonomi yang sulit membuat si ibu kebingungan. Meski ibunya terus menolak, Along yang merasa nyawanya dalam bahaya tetap memaksa untuk segera pergi dari hutan itu. Apalagi Along tahu jika si ibu sangat berubah sejak kepergian ayahnya. Mendengar fakta pedas dari anaknya, si ibu pun langsung pergi. Di sisi lain, si ibu yang sedang galau meratapi nasib tiba-tiba kaget saat mendengar suara berisik dari dalam gubuk. Dan akhirnya dari kejadian aneh itu, Along pun tewas. Di sisi lain, Jabrut pun hampir sampai di pohon tempat mawar diletakkan. Betapa sedihnya Jabrut saat melihat jasad mawar yang sudah terbujur kaku. Dan ternyata Jabrut adalah ayah mawar yang sedang berusaha membebaskan anaknya dari pengaruh roh jahat. Sore harinya, Tok yang berada di pinggir rawa terus memandangi sangkar burung bekas ritual yang dia lakukan. Tok menyadari jika ritual tolak bala yang dilakukannya telah gagal. Sesaat kemudian, Tok pun dihampiri Angah yang sedang mengambil air. Di saat itu pula dia melihat Angah bersedih, merasa jika hal buruk telah terjadi kepada Along. Tok pun berusaha menenangkan Angah dan memintanya menerima takdir. Di tengah kesedihan, Angah yang muak mulai menanyakan keberadaan sosok roh tersebut. Namun menurut Tok, roh itu tidak akan mampu melakukan hal jahat tanpa merasuki seseorang. Dan menurutnya mereka harus berhati-hati dan jangan terlalu percaya kepada orang asing karena bisa saja orang itu sudah dirasuki oleh roh yang jahat. Saat hari menjelang malam, Jabrut langsung membopong jasad mawar pergi dari bawah pohon itu. Angah yang akan pulang di tengah perjalanan tiba-tiba merasakan seseorang yang mengikutinya. Meski Along berpenampilan cantik, tapi Angah yang tersadar bahwa kakaknya sudah tewas langsung berlari ke arah gubuknya. Tak lama kemudian Angah yang ngos-ngosan langsung menceritakan apa yang dilihatnya di dalam hutan kepada ibunya. Setelah mendengar keanehan yang Angah alami, Tok pun terlihat tergesa-gesa untuk segera pulang. Sementara itu Jabrut mulai melakukan ritual aneh pada jasad mawar. Entah ritual apa yang sedang dia lakukan. Kembali kepada Tok sesampai di tempat tinggalnya, dia pun terlihat melakukan ritual lagi. Tanpa diduga ritual yang Tok lakukan malah memancing sosok Along datang ke tempat.
Ritual yang Jabrut lakukan berhasil membuat Mawar bangkit, dan kini dia memohon pada jasad Mawar yang telah bangkit itu. Entah permohonan apa yang dia minta kepada Mawar. Keesokan harinya si ibu yang sudah tidak tahan mulai membereskan semuanya dan meminta Angah untuk membantunya berkemas. Akan tetapi Angah malah sibuk meminta makan karena merasa lapar. Jelas saja si ibu pun kesal dan langsung memarahinya. Tak lama kemudian Angah malah pergi entah kemana. Dirasa sesuatu yang buruk akan kembali terjadi, si ibu pun langsung mencari Angah yang entah berada di mana. Sementara itu, Jabrut yang terbangun panik saat menyadari Mawar yang sudah ia bangkitkan tiba-tiba menghilang. Ternyata Angah nekat mengambil bangkai rusa untuk dimasaknya. Jabrut kembali ke gubuk untuk mengajak si ibu dan yang lainnya pergi. Dia merasa akan ada hal yang lebih buruk segera terjadi. Tetapi si ibu yang melihat Jabrut muncul langsung melampiaskan kemarahannya. Si ibu menyalahkan Jabrut atas keanehan yang terjadi kepada keluarganya. Apalagi saat ini Angah hilang entah kemana. Mendengar hal itu, Jabrut berusaha mempercepat pelarian mereka dan akan kembali membantu mencari anak si ibu. Namun Tok yang datang meminta si ibu untuk tidak mempercayai ucapan Jabrut. Tak peduli dengan ucapan Tok, Jabrut pun memberikan tombaknya agar si ibu percaya. Namun si ibu yang tidak percaya begitu saja berencana menyusul Jabrut dan akan menghabisinya. Angah terlihat kesulitan membawa bangkai rusa yang didapatnya. Dan di saat itu pula si ibu yang panik pun mulai kelabakan mencari Jabrut. Aneh sekali, tiba-tiba Jabrut menghabisi Angah yang sedang membawa rusa. Akhirnya Jabrut pun dihabisi si ibu dengan menggunakan tombaknya sendiri. Di tengah segala kejadian yang dialaminya, si ibu yang berhasil membalaskan dendam segera pergi dari tempat itu. Tapi sesaat kemudian terlihat Jabrut yang terkapar sebenarnya sedang memeluk bangkai rusa. Ternyata Jabrut yang masih selamat tiba-tiba tersadar di tempat Tok melakukan ritual. Sambil menahan rasa sakit, Jabrut pun mengungkapkan jika dia telah berhasil melakukan ritual dan menghabisi satu orang anak. Mendengar hal itu, Tok yang sedang melakukan ritual penguburan Mawar terlihat senang. Tok mengungkapkan jika sebenarnya si Jabrut dan si ibu sudah terkena tipu dayanya, sebab dia adalah iblis yang menyesatkan manusia untuk menjadi pengikutnya. Hal itu membuat Jabrut stres parah karena ternyata Tok sebenarnya adalah sosok iblis yang menyamar untuk menyesatkan manusia. Dan dia telah berhasil membuat si ibu dan si Jabrut jatuh ke dalam kesesatan dengan saran ritual yang diberikannya. Si iblis pun mengungkapkan jika manusia seperti Jabrut sangat mudah dibodohi dan dibohongi karena tidak menggunakan akal sehatnya. Lalu si iblis pun langsung membakar jasad Mawar yang telah selesai menjalankan tugasnya. Dan kini si iblis pun akan menggunakan Along untuk menjalankan tugas menyesatkan manusia lainnya lagi. Di sisi lain terlihat Angah pun sedang menatap kosong ke arah bangkai rusa. Tapi tanpa disadarinya, sosok Along yang dikuasai iblis mulai mendekatinya. Sementara si ibu terkapar setelah mendapatkan luka yang cukup serius.
Lalu dengan tubuh berlumuran darah, Along masuk ke dalam gubuk dan menjatuhkan tusuk konde. Dan tanpa diduga, kematian Angah dan luka yang si ibu alami merupakan ulah Along yang sudah dikuasai iblis. Dan selama ini apa yang si ibu lihat, keanehan-keanehan yang ibunya ritualkan adalah sebab dari sihir tingkat tinggi setelah si ibu melakukan ritual yang Tok sarankan. Dan kini Along akan segera menghabisi ibunya sendiri. Dia mulai menyiramkan minyak ke tubuh ibunya. Hingga pada akhirnya Along yang dikuasai roh jahat langsung pergi untuk menjalankan terornya ke desa-desa lain seperti yang pernah Mawar lakukan. Terima kasih sudah bersama layar tancap. Sampai jumpa di film selanjutnya.